melakukan penganiayaannya itu ya, pemukulan. Ini ada pakaiannya korban ya, saudara S. Ya. Gimana bisa dijelaskan kasus pembunuhan yang di Bugis warga Subang gimana? Ya, jadi berawal kami mendapatkan informasi bahwa ada warga yang melihat sesosok mayat yang terlihat memang itu adalah anak laki-laki, dan pada saat itu warga langsung melapor kepada kami di Polsek Anjatan. Selanjutnya kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP dan menelusuri identitas dari korban tersebut, dan akhirnya diketahui bahwa korban tersebut adalah berinisial MR, usia 14 tahun dan bertempat tinggal di Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan, dan pada saat kami tiba di dekat rumah dari si korban atau ibu kandung dari korban, kami mendapatkan informasi bahwa sebelum kejadian pada malam harinya terdengar ada keributan di dalam rumah korban atau di rumah ibu kandung korban itu. Kami langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemui ibu korban, dan setelah itu kami melihat ternyata di dalam rumah kami menemukan beberapa bercak darah di stop kontak kabel, di kipas angin, dan juga di beberapa barang seperti kayak kayu. Kami lanjut melakukan interogasi awal kepada ibunya, dan pada saat itu memang ibu kandungnya mengakui bahwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Selanjutnya kami amankan ibu kandungnya atas nama inisial N, dan setelah itu kami lakukan interogasi, dan akhirnya saudari N ini mengakui perbuatannya, di mana berawal dari bahwa saudara atau anak MR ini pada saat itu dia pada pukul kurang lebih sekitar 22 malam hari pada hari ya Selasa tanggal 3 Oktober itu masuk ke dalam rumah melalui atap. Pada saat itu terlihat oleh kakeknya, dan kakeknya sempat menegur, namun akhirnya si MR ini melakukan pemukulan terhadap kakeknya. Kakeknya pun juga melakukan pemukulan kepada korban ini dengan menggunakan gergaji, dan itu juga mengenai kepala dari si korban, dan sambil berteriak memanggil ibu korban. Setelah itu ibu korban datang mencoba untuk menghadang dari si korban yang mencoba untuk lari, dan akhirnya tertangkap oleh si ibu korban, dan oleh ibu korban sendiri itu dibanting ke tempat tidur ya, ke dipan gitu ya. Setelah itu ditindih. Setelah ditindih oleh ibu korban ini menelpon adiknya yang berinisial S, di mana S ini diminta untuk datang karena dia bercerita bahwa si MR-nya atau si korban ini sudah ada di rumah gitu. Dan setelah itu akhirnya si S ini datang. S ini diminta untuk mengikat. Ya. Selanjutnya korban dibawa ke area dapur, dan setelah itu dibawa ke area depan kamar, dan setelah itu ibunya meninggalkan rumah dengan maksud adalah mau meminjam motor dari tetangganya. Awalnya si ibu ini, ibu kandung korban, mendatangi saudara W. Saudara W ini adalah tetangga korban atau tetangga ibu kandungnya, dan meminjam motor Jupiter. Pada saat itu ibu kandungnya berpikir bahwa si korban ini akan dibawa ke ada bapaknya yang ada di Bongas, di wilayah Kabupaten Indramayu. Pada saat itu dibawa, namun ternyata kesulitan ya dengan posisi kendaraan Jupiter ini. Akhirnya saudara N berangkat menuju ke rumah tetangga yang lain, yaitu saudari E, di mana saudari E ini memiliki sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya Honda Beat-nya dibawa, dan akhirnya korban ditaruh di depan atau ditaruh di depan posisi dari si ibunya. Dan selanjutnya ibunya berangkat ya menuju ke arah Bongas. Sesampai tiba di jembatan Cemprong wilayah Kabupaten Subang, dia sempat berpikir ulang. Dia sempat merenung. Dia berpikir kalau saya membawa dalam kondisi seperti ini, apa tanggapan dari
mantan suaminya, ya karena memang dia sudah bercerai. Jadi ada khawatiran dari si tersangka atau ibu kandung dari si korban ini. Dan selanjutnya terpikir akhirnya membuang korban ini ke aliran irigasi di desa Bugis itu, ya. Pada saat itu melintas dan akhirnya terpikir seperti itu, akhirnya digotong. Pada saat digotong terjatuh dan setelah itu dilempar ke dalam saluran irigasi tersebut, sehingga pada saat kita temui memang posisinya tangan terikat ke belakang dan juga ada beberapa luka-luka. Setelah itu akhirnya dia kembali dan keesokan harinya mayat atau korban kami temukan, ya, dan selanjutnya kami lakukan olah TKP. Dan kemarin kakek dari korban, ya, saudara W dan juga saudara S dan ibu kandung korban saudari N sudah kita gelar untuk naik dari lidik ke sidik dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini sudah kita lakukan penahanan. Dan kepada ketiga tersangka kita kenakan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan juga pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan juga pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian, terima kasih.